Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pius Dewi Saputra di mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk cari tahu apa sih sebenarnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, mari kita saksikan video ini. Berikut ini saya tampilkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga tujuan pembelajaran serta peta konsep yang akan dicapai dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk mengetahui lebih jelas apa sih tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu, nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera, atau juga lebih memasukkan perekonomian dengan stabil. Jadi kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dan pemerintah lain. Oke, jadi kebijakan moneter seperti itu ya. Lanjut. Nah, tentunya dalam kebijakan itu mempunyai tujuan. Nah, berikut ini saya jelaskan mengenai apa sih tujuan kebijakan moneter. Jadi tujuan kebijakan moneter itu ada 5. Yang pertama, mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Dan juga yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Baik, selanjutnya itu instrumen kebijakan moneter. Jadi terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu kebijakan diskonto atau discount rate policy. Jadi kebijakan diskonto dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga BI, rate, dan SBI. Atau juga pengurangan jumlah uang beredar dilakukan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga mendorong masyarakat menyimpan uang di bank. Jadi begitu yang kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Jadi open market atau open market operation. Kebijakan operasi pasar terbuka dilakukan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga seperti surat obligasi dan sertifikat. Bank Indonesia SBI. Saat jumlah uang beredar berlebih, Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sebaliknya, saat surat-surat berharga yang telah dijual kepada masyarakat untuk menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat. Lanjut, instrumen yang ketiga yaitu ada penentuan cadangan kas atau cash ratio. Penentuan cadangan kas atau cash ratio dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang harus dimiliki bank umum. Instrumen kebijakan moneter selanjutnya itu ada kebijakan kredit selektif. Jadi kebijakan kredit selektif ini dilakukan dengan memberi persyaratan kredit yang ketat untuk memperoleh pinjaman dari bank. Jadi kebijakan ini memperoleh pinjaman dari bank yang akan dilakukan kebijakan tersebut sendiri. Yang selanjutnya itu ada instrumen kebijakan moneter yaitu imbauan moral atau moral persuasion. Imbalan moral dilakukan dengan Bank Indonesia dengan memberikan saran melalui pengumuman pidato ataupun anjuran kepada masyarakat melalui media massa. Imbauan moral ini ditunjukkan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan para pihak yang berkaitan dengan dunia moneter seperti pelaku ekonomi dan lembaga keuangan lain. Jadi sekilas tentang materi kebijakan moneter kita sudah selesai dan kita akan lanjut ke kebijakan fiskal. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal? Jadi
Kebijakan fiskal adalah aktivitas pemerintah terkait upaya ataupun pengumpulan penerimaan negara dan membelanjakannya. Jadi kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Jadi sekilas atau pengertian tentang kebijakan fiskal seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita akan masuk ke dalam tujuan. Jadi apa sih tujuan dari kebijakan fiskal itu? Sama seperti kebijakan moneter, kurang lebih kebijakan fiskal memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua meningkatkan produksi nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga itu ada memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, yang selanjutnya menstabilkan harga barang, serta yang terakhir menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Jadi kurang lebih tujuan kebijakan fiskal seperti itu. Dan selanjutnya itu ada fungsi kebijakan fiskal. Apa sih fungsi dari kebijakan fiskal itu? Terdapat beberapa fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada fungsi alokasi, yaitu yang berkaitan dengan upaya mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada fungsi distribusi, meliputi berbagai sarana distribusi kemakmuran, kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Yang selanjutnya itu ada fungsi stabilisasi, yaitu fungsi yang bertujuan memelihara keseimbangan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok yang relatif stabil, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Jadi fungsi kebijakan fiskal itu ada 3, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, di dalam kebijakan fiskal itu terdapat 4 jenis kebijakan yang dilihat dari segi perbandingan antara penerimaan dan pengurangan. Kebijakan fiskal atau anggaran dikelompokkan menjadi 4, yaitu kebijakan anggaran seimbang, kebijakan anggaran defisit, kebijakan anggaran surplus, dan juga kebijakan anggaran dinamis. Nah, yang terakhir kita sudah mencapai instrumen kebijakan fiskal. Jadi instrumen kebijakan fiskal ditunjukkan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan alat atau instrumen tertentu. Jadi, instrumen atau alat yang digunakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal yaitu antara lain yang pertama itu ada pajak, yang kedua itu belanja pemerintah atau government spending, yang ketiga itu ada subsidi, dan yang selanjutnya itu pinjaman publik.